Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu peranan Roh Kudus. Dalam bacaan kali ini, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat yang ke-26. Roh Kudus menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Roh Kudus bekerja untuk membukakan pintu gerbang permintaan doa. Roh Kudus mengajar dan memberitahukan kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita itu kepada Bapa. Dalam ayat yang ke-26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Seringkali kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, termasuk segala keperluan kita sekalipun. Kita tidak tahu bagaimana memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Roh Kudus mengajari kita untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tidak terucapkan, sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah mengerang dan meratap kepada Tuhan. Saat itulah Roh Kudus membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan, namun jawaban Tuhan selalu lebih besar dari permintaan kita. Doa yang kita panjatkan itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita. Tetapi bukan seruan-seruan kita yang keras yang didengarkannya, melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita, karena Roh Kudus yang diakui Bapa untuk menjadi pemimpin dan penolong sejati kita. Jika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan terlatih mengenal bisikannya, kita tidak akan menyerukan doa yang sia-sia yang berasal dari dorongan hati yang salah, melainkan kita berdoa menurut pimpinannya sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Di akhir renungan singkat kali ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Roh Kudus menyempurnakan doa kita, dan tanpa Roh Kudus, doa kita tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin.